Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada siang hari ini atau pagi hari ini, hari Jumat tanggal 29 Jumadil Awal, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu, majlis di mana malaikat meletakkan sayapnya karena ridho kepada yang menuntut ilmu. Ya. Dan majlis ilmu yang akan yang selalu rutin ada di Maktab Jaliyat Hayyus Alamah ini, kajian rutin berkenaan tentang kitab Tauhid, dan pada saat sekarang ini sebagaimana yang telah disebarkan dalam undangan akan mengadakan tabligh akbar yang disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil Ustadz Arif Budiman LC. Ya, ini teman akrab ya, dari mulai keluar dari SMA di Jakarta dan di Madinah. Alhamdulillah dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu ini, yang tema yang akan disampaikan berkenaan dengan sudah benarkah cinta Anda kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah billah, tadi sudah diperkenalkan tentang biografi singkat tentang beliau. Dalam rangka untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Baliyat Fadol Maskurah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar, tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, saudara-saudara yang saya muliakan dan semoga diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang sangat mubarak, yang sangat diberkahi ini, dan juga insyaallah saya sangat berbahagia sekali di hari ini diundang oleh sahabat saya, ya, Fadilatul Ustadz Nuruddin, yang tadi beliau sudah katakan, ya, memang kita sudah bersahabat lama sejak tahun 96. Ya, kami bersama-sama bertalabul ilmi di ma'had yang tadi disebutkan, ya, di dalam biografi ringkas saya di Ma'hadul I'tisam, ya, sampai akhirnya kita berpisah. Saya ke Madinah, beliau ke Mekah. Tapi kalau saya umrah selalu mampir ke rumah beliau, ya, di tahun-tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2005. Dan ketika saya pun sempat juga di Qasim,
Ketika di Islamic Center juga saya umroh dan ke rumah beliau juga sering. Jadi alhamdulillah beliau ini sahabat saya ya yang terdekat, dan alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ya ukhuwah imaniyah itu lebih dari segala-galanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan satu hal yang luar biasa juga saya ingin ceritakan, yang mungkin tidak saya ceritakan kepada majelis-majelis yang lain, yaitu istri saya dan istri beliau juga sahabat dulu juga sama. Bahkan sejak sebelum tahun 96. Jadi qadarullah, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini tidak masalah saya ceritakan karena mudah-mudahan mimbabi qaulihi ta'ala, termasuk bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun berkenaan dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, tidak masalah. Baik, ikhwan sekalian rahimakumullah. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Fadilatul Ustaz Abu Fainan Nuruddin, ya, bahwa kajian yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya mungkin tidak semuanya terbahas karena ini cukup panjang ya, sebetulnya ada 21 halaman. Dan juga makalah ini sudah pernah dimuat di majalah Al-Bayan, satu majalah yang diterbitkan Yayasan As-Sunnah, majalah kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di rubrik hadis ya. Jadi bisa dilihat. Jadi majalah Al-Bayan itu semacam majalah seperti As-Sunnah atau Al-Furqan, hanya saja masih muda umurnya dan belum sesenior dua majalah itu, sehingga belum kemana-mana. Dan alhamdulillah makalah ini juga sering saya bahas di beberapa tempat di Indonesia ya, dan mendapat semacam sambutan yang baik dari kaum muslimin ya, tentang sudah benarkah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalahnya banyak sekali di antara saudara kita kaum muslimin tatkala melakukan satu ritual atau satu ibadah yang ibadah tersebut sebetulnya tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kita tanya kepada dia paling-paling akan menjawab apa? Saya melakukan ini karena saya saking apanya? Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak syak lagi, ikhwan sekalian rahimakumullah, bahwa yang namanya cinta Rasul adalah satu kewajiban. Satu kewajiban yang bahkan keimanan seorang mukmin dan keimanan seorang muslim tidak sempurna dan tidak benar sampai dia betul-betul mencintai siapa? Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nih hadisnya. Ya, bisa semuanya sudah pegang makalahnya ya mungkin. Di situ saya bawakan satu hadis saja sebetulnya, hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak sempurna atau tidak beriman bahkan salah seorang di antara kalian sampai aku adalah orang yang paling dia cintai daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Ikhwan sekalian atau bapak-bapak, kebanyakan di sini tentu sudah berumah tangga ya. Tatkala saya tanya kepada bapak-bapak, bapak-bapak cinta nggak sama istri? Cinta. Sama anak? Cinta. Sama orang tua? Cinta. Sama Rasul? Hah? Seharusnya lebih daripada kecintaan kita kepada yang tadi itu, istri, anak dan
orang tua kita, bahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini harus di bawah ya kecintaan kita kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak begitu, tidak benar iman kita, tidak lurus iman kita. Ini buktinya hadis ini. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan wajibnya cinta kita kepada siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya bawakan di antaranya beberapa. Ya. Yang pertama seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin." Ikhwan sekalian bisa lihat maknanya di situ. Ya, katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, harta-harta kalian yang kalian usahakan untuk kalian dapatkan, perniagaan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya dan kebangkrutannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian ridhai dan kalian sukai, jika semua itu lebih kalian cintai daripada kecintaan kalian kepada Allah dan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa kata Allah? Wa jihadin fi sabili, dan lebih kalian cintai daripada jihad juga di jalan Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan apanya? Keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menunjukkan orang-orang yang fasik. Ya, itu satu ayat. Dan penafsiran para ulama terhadap ayat ini cukup banyak. Saya nukilkan di situ perkataan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir, yang bisa nanti Bapak Ibu baca ya di situ. Ayat yang lain, yang kedua, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu hendaknya lebih utama, lebih diutamakan ya bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya. Ini juga dalil dan hujjah terhadap orang yang masih mendahulukan kecintaannya kepada dirinya sendiri daripada kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi. Tapi ayat ini juga sebetulnya mengandung bahwasanya orang beriman sekarang baru benar wahai umat. Ini dalil yang sangat tegas dan jelas bahwasanya kita wajib mencintai siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga hadis yang kita bahas juga yang tadi sudah diawali di depan, hadis Anas bin Malik, ternyata diriwayatkan serupa oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari ya, dengan lafaz yang sama, tapi diawali dengan fawallahi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ya, sama dengan hadis yang di awal dari Anas bin Malik. Kita bisa lihat juga hadis keempat, hadis Anas bin Malik juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dikatakan di situ, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang sahabat datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bilang apa? Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi dengan cerdasnya dan dengan cerdiknya, tentu Nabi tahu enggak hari kiamat ya ikhwan? Enggak tahu. Apa dalilnya Nabi enggak tahu hari kiamat? Beliau sendiri tatkala di dalam hadis Jibril ditanya oleh Jibril ya tentang hari kiamat. Apa kata Nabi SAW?
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada si penanya. Kesimpulannya apa? Muhammad dan Jibril sama-sama tidak tahu tentang hari kiamat. Nah, di sini ternyata juga ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Lalu Nabi palingkan pertanyaannya ke satu hal yang lebih penting. Kata Nabi SAW, wa madza a'dadta laha? Lalu memangnya apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini kan lebih penting. Lebih penting mana coba? Persiapan kita menghadapi kiamat atau pengetahuan kita tentang kapan terjadinya kiamat? Yang pertama apa kedua? Yang pertama. Karena kita kudu persiapan dulu untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, itu harus persiapan dengan amal saleh dan seterusnya. Adapun kapan enggak penting. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka, mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad, ya, tentang ayyana mursaha, tentang kapan terjadinya kiamat. Lalu kata Allah, fima anta min dzikraha, untuk apa juga engkau menyebutkannya kepada mereka wahai Muhammad? Ya, ila rabbika muntaha, tentang akhir hari kiamat itu. Ya, itu hanya perkara siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya sahabat tadi dipalingkan pertanyaannya ke satu hal yang lebih penting. Lalu apa kata sahabat? Sahabat ini luar biasa. Jawabnya setelah ditanya wa madza a'dadta laha, apa yang kau persiapkan menghadapi hari kiamat? Kata sahabat ini, hubballahi wa rasulih. Saya persiapkan kecintaan saya kepada Allah dan Rasul. Lihat, berarti cinta Allah dan Rasul ibadah. Ibadah apa? Badaniyah apa qalbiyah? Qalbiyah. Al-mahabbah letaknya di mana? Di hati. Jadi kita harus mencintai Allah, kemudian Rasul dan syariat-syariatnya. Dia bilang hubballahi wa rasuli. Saya persiapkan kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kamu kalau begitu bersama orang yang engkau cintai. Jadi kan bahagia sekali kan? Engkau bersama orang yang kamu cintai. Lah Anas yang meriwayatkan hadis ini bilang apa? Fama farihna ba'dal islami farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Belum pernah saya bahagia dalam Islam ini sebahagia saya ketika saya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang engkau apa? Cintai. Lalu apa kata Anas bin Malik? Beliau menceritakan juga dalam hadis ini, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar. Maka saya sungguh mencintai Allah dan Rasulnya dan Abu Bakar dan Umar. Fa arju an akuna ma'ahum. Saya sangat-sangat berharap setelah mendengar hadis ini saya dikumpulkan bersama mereka. Wa in lam a'mal bi a'malihim. Walaupun saya belum sanggup beramal seperti amalan mereka. Ini juga menunjukkan tawadu, kerendah hatian siapa? Anas bin Malik. Padahal Anas bin Malik adalah sahabat yang mulia, khadimur Rasul, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di rumah Rasul selama 9 tahun atau lebih. Ya, jadi di sini apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ternyata seseorang itu dikumpulkan nanti di akhirat bersama siapanya? Bersama fansnya, bersama favoritnya siapa? Bersama orang yang dia gemarinya siapa? Kalau kita menggemari artis, kalau kita menggemari pesepak bola, kalau kita menggemari Messi misalnya, atau Ronaldo, atau bahkan nama-nama kesebelasan kita hafal, bahkan anggota-anggotanya, tapi ketika disuruh menyebut siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga nggak bisa. Ini berarti menunjukkan bahwasanya orang tadi lebih mencintai siapa? Para pemain bola. Yang para pemain bola itu notabene muslimin atau kufar? Hati-hati. Nah di sini, ya mungkin juga kita nggak merasa punya anak, kita punya anak mungkin ya, anak kita mengoleksi gambar-gambar sesuatu yang
Ya, kita pikir itu mainan biasa saja, tapi itu lihat, dia ketika senang kepada sesuatu itu menunjukkan bahwa dia sedang menyukai dan mencintai sesuatu itu. Maka hendaknya kita sebagai orang tua mengarahkan anak kita sejak dini, ya, agar dia mencintai pertama Rasulullah, para sahabatnya. Kalau anak perempuan dikenalkan siapa ummahatul mukminin, siapa istri-istri Nabi SAW yang salihat. Kalau anak laki-laki dikenalkan siapa itu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Jangan kenalnya Superman, Spiderman, Batman segala macam, tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada. Dan mereka juga bukan Muslim juga kalau memang ada. Ya, nah itu. Nah ini, ya, hati-hati, ini hadis menunjukkan wajibnya kita sekali lagi mencintai Rasulullah, dan karena seseorang itu akan dikumpulkan kelak bersama orang yang dia cintai. Jadi siapa fans kita, siapa favorit kita, rubahlah sejak sekarang. Hendaklah favorit dan orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita adalah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ada hadis lagi yang panjang. Kita lihat berikutnya tentang bagaimana sikap dan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan kecintaan mereka kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh meragukan bahwasanya orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah adalah siapa? Para sahabat. Mereka itu orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Kenapa kita bisa katakan begitu? Karena mereka orang-orang yang langsung melihat siapa? Rasul. Karena mereka orang-orang yang hidup bersama Rasul. Rasul di tengah-tengah mereka. Jadi tahu wajah Rasul, tahu tentang gerak-gerik Rasul, tahu tentang kehidupan Rasulullah SAW. Maka kita katakan orang yang paling mencintai Rasul adalah siapa? Sahabat radhiyallahu anhu. Lihat apa perkataan mereka. Kita ambil satu contoh, misalkan ya, perkataan Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi 'aini minhu. Dan tiada seorang pun yang paling aku cintai, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang lebih mulia daripada beliau di mataku. Wa ma kuntu utiqu an amla 'aini minhu, dan aku pun tidak sanggup untuk menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ijlalan lahu, karena saking aku menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau su'iltu, kata Amr bin As, kalau saya ditanya an asifahu, atau diminta untuk menceritakan tentang bagaimana wajah yang indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ataqtu, saya tidak akan sanggup menceritakan. Saking hormat dan cintanya itu sampai enggak sanggup menatap wajah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala beliau ditanya, dan ini asar di dalam kitab Asy-Syafa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kana wallahi ahabba ilayna min amwalina. Sungguh demi Allah, beliau lebih kami cintai daripada harta-harta kami sendiri, wa auladina, anak-anak kami sendiri, wa abaina, bapak-bapak kami sendiri, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami sendiri, wa minal ma'il baridi ala dhama, dan bahkan lebih kami cintai daripada kami minum air yang dingin di kala kami sedang dahaga. Rasanya kan kalau minum air dingin ketika haus bagaimana? Waduh, Masya Allah, ya. Apalagi membayangkan misalkan saum Ramadan di Jeddah di bulan Shaif, di bulan Mei Juni, ya, nanti sudah dibayangkan iftarnya kan? Apa yang kira-kira pertama kali diminum? Asir, ya. Dan dibayang enak sekali, rasanya nikmat. Nah, kata Ali bin Abi Thalib,
Ya, itu semua kecil, gak ada apa-apanya dibandingkan kecintaan saya kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih ajib lagi, lihat ya sikap Zaid bin Dathinah radhiyallahu taala anhu, yang pada saat itu ditanya oleh Abu Sufyan bin Harb. Pada saat itu Abu Sufyan belum masuk apa? Islam. Abu Sufyan bapaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu masuk Islam akhir-akhir ketika Fathu Makkah. Ya, dan Islamnya baik alhamdulillah. Tapi lama dulu dia jadi musuh Rasulullah, itu lama dulu. Ya. Setelah kota Makkah ditaklukkan baru mau masuk Islam. Alhamdulillah Islamnya baik dan bagus. Tapi lihat, dia banyak memusuhi para sahabat Nabi, bahkan membunuh para sahabat Nabi. Lihat di sini, dia pernah bertanya kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dathinah radhiyallahu taala anhu. "Anshuduka ya Zaid, ya, aku sungguh demi Allah ingin bertanya kepadamu wahai Zaid. Atuhibbu anna Muhammadan indana al-ana fi makani? Nadribu unuqahu wa annaka fi ahli." Kamu suka tidak kalau sekarang ini Zaid bin Dathinah sedang ditangkap dan disiksa, ya? Sedang ditangkap dan disiksa. Kata Abu Sufyan bin Harb yang sedang menyiksa pada saat itu, "Kamu suka enggak wahai Zaid kalau sekarang Muhammad menggantikan posisi kamu duduk di sini dan kamu bebas, enak di rumah kamu, jadi yang mati Muhammad di sini. Kami penggal leher Muhammad daripada memenggal leher kamu." Apa kata Zaid bin Dathinah? "Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syauqatun tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli." Demi Allah, saya enggak suka seandainya Nabi Muhammad SAW sekarang di tempatnya, di rumahnya, lalu dia tertimpa duri, terkena duri, dan saya duduk di sini, tetap saya enggak suka. Apalagi sampai menggantikan saya dan beliau yang disiksa dan saya bebas. Ya, jelas enggak mungkin, mustahil. Oh, sekarang saya disiksa saja, lalu Nabi di rumahnya tiba-tiba terkena apa? Duri, saya enggak suka itu. Kata siapa? Zaid bin Dathinah. Abu Sufyan merasa ajib dengan jawaban seperti ini, dan sampai-sampai beliau mengatakan apa? "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Belum pernah saya melihat satu orang pun manusia mencintai manusia sehebat kecintaan sahabat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum bisa bayangkan ya, mereka berkorban jiwa dan raga dan nyawa demi kecintaan mereka kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil yang cukup jelas dari Al-Quran, dari Sunnah, dari athar para sahabat tentang wajibnya kita apa? Mencintai Nabi SAW. Sekarang kita juga harus tahu tentang indikasi dan tanda-tanda kecintaan seseorang kepada siapa? Rasul SAW. Karena banyak masalahnya orang hanya sekedar ngaku-ngaku dan mengklaim, ya, saya cinta apa? Rasul. Saya cinta pokoknya sama Rasul. Tapi buktinya apa? Bukti dia mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Maka bukti yang paling jelas, bukti yang paling kuat, bukti yang paling otentik seseorang dikatakan benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti apa maksudnya? Mengikuti syariat dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau beliau masih hidup, para sahabat ittiba dengan cara melihat langsung bagaimana tata cara ibadahnya. Kan Nabi juga bersabda, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi juga bersabda, lita'khudhu anni manasikakum. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ambillah tata cara manasik haji kalian dari saya. Kalau kita melihatnya, tapi sekarang masalahnya Rasulullah sudah apa? Sudah meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau meninggalkan syariat, beliau meninggalkan hadis-hadis, beliau meninggalkan sunnah-sunnah, mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai alhamdulillah tertulis dalam kitab-kitab induk hadis yang besar.
tentang hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Berarti itu yang kita ikuti. Berarti itulah yang harus kita ikuti. Bagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang sahih kita wajib amalkan. Ittiba ini adalah indikasi atau bukti yang paling apa? Kuat. Kalau seseorang dikatakan apa? Mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya begini, ya mudahnya seperti suami istri lah, ya suami dan istri. Ya, si istri ini sangat mencintai suaminya, sebagaimana suami juga sangat mencintai siapanya? Istrinya. Pada suatu pagi, si suami bilang kepada sang istri, "Wahai istriku tercinta, kamu kan tahu kalau saya itu tidak suka minuman kopi." Lalu si istri langsung cekatan bikin ding. "Ini wahai suamiku tercinta, kopi." Kira-kira istri yang bagaimana nih? Yang majnun. Betul tidak? Lah, ngaku-ngaku cinta Rasul tapi melakukan sesuatu yang nggak pernah disukai oleh siapa? Rasul, bahkan dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kecintaan ini betul? Apakah omongan ini benar? Kami cinta Rasul. Lalu apa dalilnya kamu melakukan itu mencintai Rasul? Tidak ada dalilnya. Jadi cintanya menurut siapa kalau begitu? Menurut ente sendiri. Sebagaimana si istri yang majnunah tadi, ya, sudah tahu suaminya nggak suka apa? Kopi. Dan suaminya bilang, kalau kamu mencintai saya, jangan bikinin apa? Kopi. Tiba-tiba satu pagi dia bikinin kopi sambil mengucapkan, "Saya cinta kamu wahai suamiku." Bagaimana kira-kira suaminya? Kamu mau saya tabuk apa ya? Kan begitu, ya. Ini logika yang mudah. Mudah kan? Mudah sekali. Ya. Nanti akan kita bahas ya kalau waktunya memungkinkan tentang keadaan saudara-saudara kita terutama di negeri kita yang mereka ketika bulan Rabiul Awal tanggal 12, apa yang mereka lakukan? Ketika kita tanya, jangan merayakan itu nggak ada apanya, nggak ada sunnah. Bilangnya apa? Wah, kamu sih nggak cinta siapa? Rasul. Saya nih cinta siapa? Rasul. Buktinya saya merayakan kelahiran Rasul. Padahal kalau kita mau lihat cek hadis-hadisnya, bagaimana Rasulullah tentang merayakan kelahirannya atau mengkultuskan atau melebih-lebihkan beliau. Beliau larang, nggak suka. Nanti kan kita bahas ya kalau waktu memungkinkan. Kata Nabi SAW, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana Abdullahi wa Rasuluh, faqulu Abdullahi wa Rasuluh." Jangan kalian mengkultuskan, melebih-lebihkan aku, melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan dan melebih-lebihkan siapa? Nabi Isa bin Maryam. Innama ana Rasulullah abduhu wa rasul, Abdullahi wa Rasuluh. Saya ini hanya hamba Allah dan Rasul, maka katakan kepada saya Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul. Itu tidak boleh mengkultuskan, melebih-lebihkan sampai meraya-rayakan, sampai mengucapkan satu syair-syair atau zikir-zikir yang dipenuhi dengan kesyirikan. Dipenuhi dengan kesyirikan. Nah, kita lanjutkan dulu yang lain. Ya. Jadi indikasi yang pertama ittiba. Indikasi yang kedua, banyak-banyak menyebut nama beliau dan bersalawat dengan benar kepada beliau. Bersalawat tidak identik dengan salawatan. Nggak ada kaitannya salawat dengan apa? Salawatan. Salawat kita ketika disebutkan nama beliau mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat maksudnya. Tapi kalau salawatan gimana? Ada acaranya ya kan? Ada acaranya, ada iya, waduh macam-macam sudah. Sebagaimana perbedaannya antara tahlil dengan tahlilan. Lihat, ya, ada tambahan an
Jadi beda artinya. Yasin sama apa? Yasin. Jadi beda. Hah? Nah, itu lain lagi Pak. Ya. Baik, ya. Jadi menyebut nama beliau, kemudian juga bersalawat ketika disebutkan nama beliau, dan karena keutamaan bersalawat kepada beliau ketika nama beliau disebutkan banyak sekali. Pertama itu mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kita disuruh bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan salam. Kemudian Nabi sendiri bersabda bagaimana? Ya, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran." Yang artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat saja, Allah akan membalas dengan berapa kali ya? 10 kali lipat. Nabi juga pernah bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu atau man dzukira ismi 'indahu falam yusalli 'alaihi." Orang yang bakhil, yang pelit adalah orang yang ketika nama saya disebutkan, dia tidak mau apa? Bersalawat kepada saya. Kenapa pelit? Para ulama menjelaskan, karena salawat tidak butuh biaya, salawat tidak butuh tenaga, salawat tidak butuh hal-hal yang memberatkan. Tidak. Tinggal kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sudah gitu pahalanya besar. Ya. Kalau kita ikhlas mungkin lebih dibesarkan lagi. Ya. Nah ini, itu indikasi yang kedua. Ya. Itu yang paling pentingnya ya. Nah yang keenam, halaman 11 bisa dilihat. Yang lain-lainnya dibaca sendiri saja ya, insyaallah. Yang keenam yaitu di antara indikasi dan alamat seseorang mencintai Rasul dengan benar itu, dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah adalah kaum muslimin yang hidup di masa beliau, yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan Nabi membeda-bedakan sahabat. Yang mulia-mulianya itu Nabi urutkan. Bahkan sahabat sendiri berkata, "Kunna nufaddilu ba'dana 'ala ba'd." Kami itu mengutamakan sebagian kami di atas yang lain. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, sahabat yang paling mulia atau umat Islam yang paling mulia setelah nabinya adalah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Kita harus mencintai beliau juga. Setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Sama, harus mencintai mereka juga. Ya. Kemudian habis itu Utsman. Menurut pendapat yang rajih, karena memang ada khilaf antara siapa yang lebih dulu, Ali atau Utsman. Tapi yang sahih, Utsman dulu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat dari indikasi ini terhadap orang-orang Syiah atau Rafidah, la'anahumullah. Ya. Mereka justru ketika kita tanya siapa orang yang paling mereka benci, siapa? Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka punya doa khusus untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah. Lalu Islam apa yang mereka anut sebetulnya? Agama apa yang mereka peluk sebetulnya? Kalau Rasulnya saja ketika ditanya, ya, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Aisyah. Ternyata Aisyah pun tidak lepas dari laknatan orang-orang Syiah Rafidah. Sahabat tadi, "La ya Rasulullah minar rijal." Bukan itu maksudnya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Apa kata Nabi SAW? Abuha, bapaknya. Siapa maksudnya? Abu Bakar. Lah bagaimana posisi orang-orang Rafidah dan Syiah ini dalam Islam? Membenci orang-orang yang justru paling dicintai oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka sangat tepat dan cocok kalau Syiah bukan Islam. Bahkan ulama dari dulu juga seperti Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi pernah menyatakan
bahwasanya Ar-Rafidhah ma hum bimuslimin. Rafidhah mereka bukan orang-orang muslim. Jadi kita nggak usah ragu terhadap kemurtadan orang-orang Syiah. Belum lagi mereka ada keyakinan yang lain bahwasanya Al-Quran belum sempurna. Kata mereka ada satu Al-Quran yang sempurna namanya Mushaf Fatimah, nanti yang lebih banyak 3 kali lipat dari mushaf kita zaman sekarang ini. Belum lagi mereka mengkafirkan mayoritas sahabat semuanya kecuali beberapa orang saja. Bagaimana? Sementara sahabat adalah khairun nas, kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Bagaimana mereka? Sementara Allah juga berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhu. Agama apa yang mereka anut sebetulnya? Kalau bukan Yahudi sebetulnya mereka. Karena memang pendiri Syiah Rafidhah itu politik, yaitu Abdullah bin Sabah, yaitu seorang Yahudi dari Yaman. Dan bukan tokoh fiktif ini, bukan tokoh fiktif yang tidak ada, bukan, ini ada. Dan terus pengikutnya sampai detik ini. Ya, semoga mereka kalau tidak mau bertobat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kita harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ayatnya cukup banyak di sini dibawakan, ya cukup banyak. Halaman 12 di situ juga dibawakan perkataan dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Itu dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Imam Khatib Al-Baghdadi. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang mencela salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah zindiq. Zindiq itu munafik. Ya, yang hampir-hampir keluar dari Islam. Ini barang siapa yang mencela satu sahabat. Lah yang dicela oleh orang-orang Syiah berapa? Ribuan sahabat. Bahkan orang-orang terbaik sahabat radhiyallahu anhum. Bukan zindik lagi, yaitu tadi sudah keluar dari Islam. Kenapa alasannya? Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haq. Karena Rasulullah sallallahu itu adalah hak. Benar beliau. Wal Qur'anu haq, sebagaimana Al-Qur'an juga hak. Wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'an was sunana ashabu Rasulullah sallallahu. Dan yang bisa membuat sampai ilmu Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi SAW itu siapa? Para sahabat. Ya, kalau mereka dikafirkan, kalau mereka kita ragu-ragu tentang keimanan para sahabat, lalu yang sekarang kita anut agama apa kalau begitu? Sementara yang namanya syariat itu turun-temurun dari Rasul ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, begitu seterusnya. Para ulama menulis ya hadis-hadis dengan sanad, dengan silsilah. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celah para sahabatku, jangan kalian celah para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha atau ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Itu pahalanya, keutamaannya tidak akan menyamai satu mud tangan mereka, tidak pula setengahnya. Satu mud itu 2 telapak tangan kita ginikan, kita isi dengan air atau sesuatu, itu namanya satu apa? Mud. Nah, kita kalau mau berinfak emas sebesar apa? Uhud, pahalanya gak bisa menyamai pahala siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Dan apakah ada orang punya emas segede Uhud? Jadi maksudnya mustahil ya kita mengungguli para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu membenci orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jawab apa? Baik.
Yang ke 8, halaman 14. Ya. Ini SKS saja ya, sistem kebun sehari. Ya. Atau sejam bahkan. Ya, yaitu berlaku zuhud di dunia ini. Zuhud yang dimaksud di sini zuhud secara syar'i, yaitu maksudnya berkecukupan dari urusan duniawi yang berlebihan yang dapat bisa melalaikan. Itulah arti zuhud. Jadi zuhud itu definisi yang terbaik adalah seseorang berkecukupan dari urusan dunia yang sifatnya berlebihan, yang mana kalau kelebihan bisa apa? Melalaikan. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan atau compang-camping, ya, bajunya sobek-sobek, dekil, lalu dibilang apa? Zuhud. Tidak begitu. Bisa juga bahkan orang zuhud rumahnya besar, mobilnya banyak. Kenapa? Kalau rumahnya itu Masya Allah untuk tempat ta'lim, kegiatan sehari-hari, mobilnya terpakai semua untuk kegiatan antar jemput ustaz misalkan. Karena semuanya bukan untuk melalaikan dia di dunia, tapi untuk apa? Menambah investasi akhirat. Jadi zuhud tidak, sekali lagi, tidak identik dengan apa? Kemiskinan, kekurangan, kekumuhan, kekotoran, kekucelan, kekumelan. Tidak. Ya, itu sih bukan zuhud, itu jorok. Ya. Dan kita orang muslim tidak diajarkan jorok oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai yang indah-indah, yang bagus. Ya. Kemudian at-tuhuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Jadi yang bukan yang kucel-kucel begitu, bukan. Kemudian ya berlaku zuhud karena kita mencontoh Nabi SAW. Kita ambil hadis yang paling bawah itu hadis Ibnu Umar. Pernah Ibnu Umar dinasihati oleh Nabi SAW sambil Nabi memegang pundak beliau. Lalu kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau Ibnu Umar di dunia ini ya, seolah-olah engkau orang yang asing atau engkau hanya sekedar orang yang menyeberang jalan saja. Ya. Jadi maksudnya kita itu di dunia jangan berlebihan, yang maksudnya yang sekiranya bisa melalaikan kita dari apa? Akhirat. Secukupnya saja. Ya, dan seperlunya saja. Dan jadikan dunia itu hanya sekedar seperti kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, seperti kita itu hidup dunia seperti orang asing. Orang asing itu orang yang ketika bepergian atau musafir di satu negeri, apakah dia pasti akan terus-terusan di negeri yang asing itu? Enggak, satu saat dia akan apa? Akan balik ke tanah airnya, akan balik ke tempat asalnya. Nah kita, ya bapak-bapak sekalian, tempat asal kita itu, nenek moyang kita itu Nabi Adam, tempat asalnya di mana? Di surga. Ya, maka kita seharusnya rindu kepada apa? Surga. Bukan rindu kepada yang Adam dibuat oleh Allah, bukan dibuat, ya, diturunkan oleh Allah dengan sebab beliau bermaksiat pada saat itu. Walaupun Allah pada akhirnya menerima taubat siapa? Nabi Adam juga. Jadi dunia hanya mazra'ah. Makanya ibarat para ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang menuju akhirat. Kita menanam apa nih di dunia? Ya. Kalau menanam kebaikan, menanam tanaman-tanaman yang baik, itu amal-amal saleh, nanti akan memanen di akhirat juga hasil yang baik. Tapi kalau kita di dunia nggak tanam apa-apa, bahkan kita tanam tanaman-tanaman jelek, tanaman-tanaman berduri, yaitu maksiat, atau tanaman-tanaman yang nggak ada manfaatnya, hasilnya bagaimana? Ya begitulah. Ya. Kemudian ini halaman 15 ada satu judul. Apa judulnya di situ? Waspadalah terhadap cinta Rasul yang apa? Salah dan bid'ah. Antum paham arti bid'ah ya? Kata Nabi SAW, ya, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Ya. Jadi ada cinta terhadap Rasul yang salah dan bahkan apa? Bid'ah. Nah, itu bisa antum baca di situ. Ya bahwasanya setiap atau sebagian orang mengira bahwasanya seorang muslim itu boleh mengungkapkan kecintaannya kepada Rasul dengan seenak udelnya sendiri atau dengan seenak perasaannya sendiri. Pokoknya enaknya begini nih, kayaknya mencintai Rasul nih enaknya begini. Dengan cara genjringan nih kayaknya enak mencintai apa? Rasul SAW, atau dengan cara ini, dengan cara itu. Kecintaan kepada Rasul tidak disandarkan kepada masing-masing setiap muslim. Karena kalau disandarkan kepada masing-masing setiap orang, rusak agama Islam. Yang satu senang dangdutan, yang satu senang apa lagi? Yang satu senangnya macam-macam. Lalu dia mengatakan saya cinta Rasul dengan saya melakukan ini. Ini kan ngawur. Jadi harus ada keseragaman dan standarisasi yang benar untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya. Jadi mereka harus mengetahui manhaj, yaitu tata cara atau metode yang benar dalam mencintai Rasul, yaitu lihat standar utama kita berislam itu adalah Al-Quran dan apa? Sunnah Nabi SAW. Kita kesana selalu. Gimana kata Al-Quran mencintai Rasul kayak gimana? Kata sunnah mencintai Rasul seperti apa? Bukan kata diri kita sendiri, bukan. Al-Quran mengajarkan kita mencintai Rasul begini. Dalam ayat tadi dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad atau Allah." Barang siapa mencintai Rasul, sungguh telah taat kepada barang siapa mentaati Rasul, sungguh telah taat kepada Allah. Ya. Jadi kecintaan harus dikembalikan tata caranya dan metodenya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan dengan cara sesuai dengan selera hawa nafsu kita masing-masing, bukan. Nabi sendiri bahkan melarang dalam hadis Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang di situ tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. Berarti amalan-amalan yang kita lakukan untuk ibadah dan taqarrub kepada Allah harus ada contohnya dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, "Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Jadi setiap bid'ah itu sesat. Dan yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar. Kata beliau, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah." Setiap bid'ah itu sesat walaupun orang-orang menganggapnya apa? Hasanah, baik. Nah, ini jadi bukan kata kita, kata sahabat Abdullah bin Umar. Lalu ada orang habis itu, kan ada bid'ah apa? Nah, ente lebih ngerti daripada siapa? Abdullah bin Umar, yang beliau dikatakan asyaddu as-sahabati tiba'an li Rasulillah SAW, sahabat yang paling kencang mengikuti Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar. Bahkan sampai-sampai ketika Rasulullah sudah meninggal dan beliau tahu Rasulullah kencing di situ, Abdullah bin Umar kencing di situ juga, mengikuti apanya? Jejaknya. Sampai kencing di situ, Abdullah bin Umar kencing di situ. Sampai pernah Rasulullah merunduk karena di situ ada ranting yang memang pendek dahannya. Dan setelah Rasulullah meninggal ditembang, Abdullah bin Umar tetap merunduk saja padahal sudah tidak ada apanya. Coba sampai begitunya Abdullah bin Umar, dan beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun orang-orang menganggapnya apa? Baik. Lalu apakah kita masih mau mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah? Berarti kita sama saja mengaku-ngaku lebih cerdas dan lebih pintar daripada siapa? Abdullah bin Umar dan para sahabat yang lain. Lihat juga apa kata Imam Malik, seorang imam yang masyhur, salah satu imam dari imam yang 4, Imam Malik bin Anas. Kata beliau apa? Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang berbuat bid'ah atau mengada-ngada dalam agama ini, yang dia anggap bid'ahnya itu hasanah,
faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah Islam. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, karena masalahnya Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi agama sudah sempurna. Berarti kalau ada orang melakukan satu bid'ah yang nggak ada contohnya dari Nabi SAW, berarti ada sesuatu yang belum sempurna, yang nggak disampaikan oleh Nabi SAW. Berarti Nabi berkhianat, Nabi tidak amanah, ada yang belum disampaikan oleh beliau. Itu berarti kita nuduh Nabi itu kalau kita berbuat bid'ah. Dan kalau kita menganggap ada bid'ah yang apa? Hasanah. Lalu apa kata Imam Malik? Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Maka apa-apa yang di zaman Nabi bukan agama, sama saat ini pun bukan apa? Agama. Itu yang berkata Imam Malik, yang waktu itu Islam masih kuat dan bid'ah masih sedikit, masih kecil. Sudah begitu bilangnya Imam Malik. Apa-apa yang di zaman Nabi bukan agama, saat ini pun bukan agama. Zaman sekarang ya banyak sekali yang bukan agama tapi dinisbatkan kepada agama Islam. Musik Islami. Musik Islami. Nanti lama-lamanya zina Islami. Musik itu dilarang oleh Nabi SAW. Tapi orang sudah nggak pada paham. Islami, diganti Islami saja. Bir Islami. Ya. Bahkan semua sekarang bank, biar orang nabung, bank syariah. Bank syariah, ya. Ini syariah, semuanya serba apa? Bahkan lebih heran lagi, saya pernah baca di salah satu gedung, ya, Bank Victoria Syariah. Namanya aja Victoria, ditambah apa? Syariah. Dan ternyata diusut, ya, kepala cabang bank itu juga orang Nasrani. Loh kok syariah? Gimana? Semuanya sudah dirubah nama-namanya, tapi tidak merubah apanya? Hakikatnya. Ini hati-hati. Setiap bid'ah kata Nabi SAW sesat. Kita ketika mencintai Rasulullah SAW gak boleh dengan cara-cara yang aneh, gak boleh dengan cara-cara yang sesuai dengan seleranya sendiri saja. Para pelaku cinta Rasul yang keliru dan salah itu biasanya sangat menikmati dan sangat menjiwai, ya, apa-apa yang mereka praktekkan dari perkara-perkara bid'ah tersebut. Karena masalahnya perkara-perkara tersebut cocok dengan selera mereka, ya. Dan karena keinginan jiwa mereka yang lemah dan sudah sakit sebetulnya, ya. Jadi ketika kita suruh ittiba Rasul, mengikuti Rasul, kok mengikuti Rasul? Sudah mengikuti Rasul. Ini juga saya cinta Rasul. Saya juga cinta Rasul. Langsung berpaling dia, berbelok, tidak mau, ya, berpikir secara cermat, ya. Nah, halaman berikutnya, halaman 17, banyak dalil di situ yang tadi sudah saya bawakan juga, ya, tentang hadis la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjung atau mengangkat aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat siapa? Isa bin Maryam secara berlebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakan aku adalah hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian halaman ke-19, nah itu yang terakhir, poin terakhir. Ada judul kan di situ? Ini saya bahas sekilas saja sebagai pelengkap, yaitu apakah perayaan Maulid Nabi merupakan realisasi cinta Rasul SAW yang benar? Jawabannya apa? Sudah bisa dijawab belum? Hah? Apakah perayaan Maulid Nabi merupakan realisasi cinta Rasul yang benar? Nah, kita lihat nih perinciannya. Sesungguhnya di antara perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW dan selalu beliau ingatkan kepada umatnya agar mereka senantiasa waspada dan hati-hati itu ada dua hal. Yang pertama, ya, berbuat bid'ah. Ini diperingatkan keras oleh Nabi SAW.
Dan ini sudah lewat penjelasannya. Yang kedua, Nabi juga memperingatkan kita supaya tidak bertasyabuh, yaitu meniru-niru dan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini dua hal yang sangat diwanti-wanti dan dilarang oleh Nabi SAW. Berbuat bid'ah dan bertasyabuh. Karena Nabi bersabda, "Faman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk mereka. Nah, setiap orang yang melakukan ritual maulid Nabi SAW, dia secara sadar ataupun tidak, sebetulnya telah terjerumus ke dalam dua larangan di atas. Perayaan maulid Nabi tidak sah lagi perkara bid'ah yang sama sekali tidak pernah disyariatkan oleh siapa? Rasulullah SAW sendiri. Tadi hadis-hadisnya sudah lewat. Beliau melarang menyanjung-nyanjung, ya, umatnya itu menyanjung beliau, dilarang. Tidak pula setelah Nabi meninggal, lalu apakah para sahabatnya inisiatif, yuk kita kumpul-kumpul muludan, atau maulidan? Tidak pernah. Kemudian juga, ya, para tabi'in tidak pernah. Ya. Dan seandainya pun ritual maulid Nabi ini baik, maka sungguh yang pertama kali melakukan siapa? Sahabat Nabi SAW. Karena di zaman mereka, ya, nggak ada yang menghalangi untuk bisa merayakan apa? Maulid Nabi. Apa penghalangnya? Bisa saja mereka melakukan apa? Tapi kenapa mereka nggak melakukan? Itu masalahnya, kan? Nah itu. Kemudian Syekhul Islam menyatakan, fa inna hadza lam yaqbalhu salaf. Sesungguhnya hal ini, maksudnya perayaan Maulid Nabi ini, tidak pernah dilakukan oleh salaf. Ma'qiyamil muqtadilah, padahal keadaan mereka sangat mungkin merayakan. Karena mereka orang-orang yang sangat mencintai siapa? Rasul. Tapi kenapa mereka nggak merayakan? Lalu sebetulnya, ya, halaman 20, dari mana asal muasal? Kalau kita mau merunut sedikit sejarah Islam, ya, maka sesungguhnya perayaan Maulid Nabi ini, ya, berasal dari pemerintahan Ubaidiyun atau Fatimiyun, ya, yaitu seorang Yahudi yang menisbahkan kepada Islam. Di situ antum bisa baca di footnote-nya juga, ya, Ubaidiyun itu siapa, Fatimiyun itu siapa, ya. Dan ini masalah firqah ini bisa ditanyakan ke Ustaz Nuruddin, ya, karena beliau di akidah spesifikasinya. Nah, di masa mereka lah, ya, muncul segala macam perayaan-perayaan itu. Dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Maqrizi, ya, di dalam kitabnya Al-Mawa'id wal I'tibar bi dzikri al-khutati wal athar. Beliau kasih judul di situ, dzikru al-ayyam allati kana al-khulafa'ul fatimiyun yattakhiduna a'yadan wa mawasim, tentang penyebutan hari-hari yang para Khalifah Fatimiyun menjadikan sebagai hari-hari raya dan musim-musim tertentu. Lalu dia jelaskan di bawah, para pemimpin Ubaidiyun dan Fatimiyun ini, Rafidhah yang berasal dari Yahudi ini, mereka melakukan a'yad, yaitu hari-hari besar, mawasim, ya, kesempatan-kesempatan, perayaan-perayaan, yaitu Ra'sus Sanah di awal tahun, wa mausimu awalil 'am, ya, awal-awal setiap pergantian tahun, wa yaumu Asyura, hari Asyura, wa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini karangan siapa? Mereka karangan orang Syiah lagi, Ubaidiyun, Fatimiyun, yang memang asal muasal mereka bukan dari Islam, ya. Kemudian diwarisilah oleh orang-orang Sufi yang merayakannya di balik layar cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan sampai-sampai penguasa Irbal pada saat itu benar-benar merayakan Maulid Nabi secara besar-besaran, sampai menghabiskan biaya sebanyak 300.000 dinar. Kalau satu dinar sekitar 2,5 juta, antum bisa hitung, ya, 300.000 dinar untuk merayakan bersama kaum sufi yang dari waktu zuhur sampai fajar, dan ia pun ikut menari-nari bersama mereka. Ini, ya, jadi ini
Kalau bukan bid'ah apa namanya? Sunnah. Ya, dan terus diwarisi sampai detik ini. Lalu mengatasnamakan apa? Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jelas bahwasanya perayaan Maulid Nabi bukan syariat Islam. Ya, bahkan itu bid'ah. Ditambah lagi ternyata perayaan kelahiran itu selain bid'ah terdapat kesamaan, keserupaan, kemiripan dengan perayaan yang orang-orang Nasoro kepada siapa? Kepada kelahiran Nabi Isa katanya. Berarti kan sudah maksiatnya double-double. Sudah bid'ah, tasyabbuh. Ya. Tapi walaupun demikian masih tetap ada aja atau banyak yang mengatakan begini ya, bukankah Nabi kita Muhammad SAW itu yang paling mulia, sehingga ya beliau lebih berhak dirayakan kelahirannya daripada Nabi siapa? Isa. Ini kan lebih blow on lagi dan lebih bodoh ya. Sebenarnya orang yang berkata demikian itu dia sadar ataupun tidak, seolah-olah dia mengatakan mengapa kita tidak boleh ikut-ikutan sesat seperti orang-orang Nasoro yang telah melakukan kesesatan dengan merayakan kelahiran Nabi Isa. Sudah tahu orang-orang Nasoro sesat ya, seperti itu. Dan lupa terhadap hadis tadi tidak boleh menyanjung-nyanjung Nabi SAW. Nah ini ya lebih 5 menit ya, uraian tentang sudah benarkah cinta kita kepada Nabi SAW ya. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW insyaAllah. Dan juga menambah kecintaannya itu dengan cara apa tadi? Yang pertama apa tadi? Ittiba, itu yang paling penting. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW, bukan dengan cara yang aneh-aneh ya, lain-lain. Demikian atas segala kekurangan, mohon maaf. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas uraian yang telah disampaikan Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Arif Budiman. Mudah-mudahan kita bisa menyerapnya dan juga kita bisa mempraktekannya dan mengamalkannya, di mana kita setelah mendengar uraian Ustadz bahwasanya dalam cinta kita kepada Rasulullah SAW ada cinta yang benar dan ada cinta yang dusta ya. Silahkan antum baca, atau sekarang sebelum Ustadz pulang bisa ditanyakan suatu perkara yang mungkin di tema yang kita sampaikan, yang kita dengar pada kesempatan kali ini ada yang belum jelas. Silahkan untuk penanya yang pertama cukup 3 penanya dulu, dan yang sebaiknya dengan tulisan aja. Tapi yang untuk sekarang 3 orang dulu, yang depan, tengah, dan akhir. Ya. Serang tengah awal dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di antara para pelaku Maulid Nabi, Istana berhujjah bahwa di dalam melaksanakan Maulid Nabi itu di sana banyak kebaikan. Di antara kebaikannya adalah membaca sejarah beliau. Iya. Yang kedua, silaturahim, bisa saling pertemuan antar umat Islam. Kemudian yang ketiganya, di antaranya dia selalu membacakan sholawat kepada Nabi SAW. Dan itu semua adalah merupakan perintah Kebaikan. Rasulullah. Iya. Kebaikan yang diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah Iya. memerintahkan membaca sholawat, dan termasuk kita mengenang sejarah beliau. Iya. Itulah makanya dia melegalkan tentang masalah Maulid Nabi SAW. Ini yang disebut dengan subhat. Ya, jadi subhat itu satu alasan-alasan yang seolah-olah kalau kita lihat sepintas apa? Benar. Padahal pada hakikatnya salah. Alasan pertama katanya ini kan di dalamnya dibacakan apa tadi? Sejarah Nabi. Kita balik. Kenapa nggak baca sejarah Nabi saja tanpa harus melakukan siapa? Maulid Nabi. Baca saja kepada anak-anak kita, kepada kaum muslimin, adakan ta'lim di setiap masjid-masjid.
Kapan saja, tidak harus menunggu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Dan itu sama seperti orang tahlilan. Kenapa nunggu orang mati dulu? Kalau mau tahlil sejak sekarang saja. Bilang la ilaha illallah kapan saja, tanpa harus menunggu apa? Jadi yang pertama bisa terjawab ya Pak ya. Yang kedua katanya di situ ada forum silaturahim, begitu Pak? Ya silaturahim saja tanpa harus diadakan apa? Maulid Nabi. Setiap hari kita datang ke tetangga kita, ke kerabat kita, ke ibu kita, bapak kita, silaturahim tanpa harus menunggu tanggal 12 Rabiul Awal. Karena waktu dalam penetapan satu ibadah ini butuh dalil. Mana dalil? Ya. Kita melakukan ibadah haji di bulan apa? Dzulhijjah kan? Tanggal berapa? Dari tanggal 8, 9 sampai tanggal 13. Kalau kita melakukan ibadah haji selain waktu itu sah tidak? Kenapa kita melakukannya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13? Kenapa coba? Karena ada apanya? Nah kita sekarang tanya kepada mereka yang melakukan silaturahim, membaca sejarah. Satu lagi apa tadi? Selawat. Kenapa kudu tanggal 12 Rabiul Awal? Mana apanya? Dalilnya. Memang Rasulullah memerintahkan, tapi apakah ada waktunya? Tidak ada. Tidak ada apanya? Tidak ada waktunya. Kata Nabi SAW, ya tadi, ya, yakni man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat padaku 1 kali salawat, Allah akan balas 10 kali lipat. Apakah Nabi katakan bersalawatnya tanggal 12 Rabiul Awal ya? Nah, kan tidak seperti itu. Kemudian juga baca sejarah saya tanggal berapa? Nah, atau silaturahim tanggal 12. Tidak ada semua. Jelas ya, itu sebagai jawaban. Ya, mungkin nanti Bapak bisa jawab juga ke orang yang sekiranya membuat bingung Bapak. Iya, oh iya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya tentang Maulid Nabi ya. Iya. Saya hidup di lingkungan Nahdiyin. Iya. Sama Pak. Biasanya setiap keluarga itu dapat jatah, katakanlah konsumsi. Berkat Pak. Berkat gitu. Ya ini keluarga utamanya Mas Yasin dapat konsumsi telur 100 katakan gitu ya Pak ya. Oh iya. Ya, umpamanya. Kita kan udah tahu bahwa hukumnya kan bid'ah ya Pak ya. Iya. Tapi saya memberi, tapi tidak ada niatan itu Pak. Iya. Mulutan. Bagaimana hukumnya itu diperbolehkan atau tidak? Iya. Karena umpamanya kita langsung nggak boleh, otomatis menyinggung, kan begitu Pak? Iya. Itu saja Pak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Oh iya. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi harus ini Masya Allah pertanyaan Bapak tadi mewakili dari pertanyaan banyak kaum muslimin. Kita tinggal di tengah-tengah apa? Nahdiyin. Nah itu. Yang bahkan tadi Bapak dikasih jatah untuk bikin berapa Pak? 100 telur. Alhamdulillah telur. Kalau 100 sapi gimana? Wah. Bubar baris. Nah, ini fenomena yang terjadi, kenyataan yang terjadi di masyarakat kita. Di sini para ulama menjawab, ya, dikembalikan permasalahannya kepada maslahat dan madharat, Pak. Jadi begini, kalau sekiranya kita ketika tidak menyumbang 100 telur tadi, madharat yang akan menimpa kita lebih besar, paham ya? Misalkan kita jadi diperangi, rumah kita dilempari batu, diusir atau bahkan diancam apa? Dibunuh bahkan. Atau pokoknya madharatnya jauh lebih apa? Besar. Maka kita pada saat itu sumbang dengan niatan bukan untuk apa? Dan kita berlepas diri. Artinya kita katakan begini, Mas atau Pak, ini saya sumbang 100 telur bukan untuk itu. Terserah. Kalau
Iya, kalau Bapak pakai itu saya nggak tanggung jawab. Boleh Pak. Kalau sekiranya apa? Madharat. Tapi kalau Bapak bisa menolak dan tidak ada madharat, maka itulah kewajibannya. Dalam arti gini, Bapak bilang, ya, waduh, 100 telur. Pertama saya nggak punya duit. Yang kedua ini bid'ah. Dan ternyata dia, oh Bapak nggak punya duit dan bid'ah. Ternyata nggak ada apa-apa, nggak masalah. Bapak nggak nyumbang, nggak masalah. Ya sudah, itulah yang harus dilakukan. Jadi kita harus memiliki fikih prediksi, ya, memprediksikan, memperkirakan apa yang sekiranya nanti terjadi. Dan ini fikih amal ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi kita harus pintar dan pandai melihat ke depan. Dan dibolehkan. Syekhul Islam Taimiyah pernah melewati satu kaum orang-orang yang sedang pada minum khamr. Lalu Syekhul Islam membiarkan saja. Dan beliau diiringi oleh beberapa ulama yang lain, murid-muridnya. Dan ditegur oleh murid-muridnya ini, wahai Syekhul Islam, kenapa kau tadi lewat satu kaum, kok gak ditegur mereka? Apa kata Syekhul Islam? Kalau saya tegur mereka, ya, mereka akan marah, saya termotorotkan dan mereka membenci Islam. Lihat fikih kepandaian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau mereka saya biarkan seperti tadi, yang termotorotkan hanya mereka saja. Biar mabuk sebentar. Mudah-mudahan setelah itu apa? Sadar dan tobat. Tapi kalau saya ingkari saat itu juga, mabuknya tetap, bahkan membenci kaum muslimin dan membenci syariat Islam. Lihat di situ pertimbangan maslahat dan madhar. Jelas apa ya jawaban saya tadi? Jadi Bapak bisa melihat. Jadi jangan bersikap saklek. Tahu apa saklek? Berarti ini bid'ah, boleh. Bunuh saja saya nggak apa-apa. Ini konyol Pak. Ini konyol. Ya. Dan bukan dengan cara seperti itu berdakwah di masyarakat yang mayoritas masih banyak kebodohan dan kebid'ahan, ya. Kita tentu ajak mereka sedikit-sedikit, ya. Nanti mereka akan penasaran, kenapa sih kamu kok nggak mau nyumbang yang gitu-gitu? Nah gini loh dalilnya. Nah kita jadi tahu kan sedikit-sedikit. Oh, dengan cara yang hikmah dalam berdakwah. Tidak boleh apa? Frontal, tidak boleh langsung. Jelas apa ya? Insyaallah. Ya. Silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, tentang Raja Fatimin tadi yang mengadakan Maulid Nabi. Iya. Itu tepatnya di mana atau abad keberapa? Ya baik. Bapak punya makalahnya Pak? Ya. Bisa nanti dikasih ya Bapak. Halaman berapa tadi? 19. Di situ terjadi di Mesir tahun 362 sampai 564. Bisa dilihat di kitab rujukannya Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian Hukukun Nabi ala ummahatin ala ummatin fi dawil kitab wa sunnah. Ya. Dan beberapa kitab referensi yang lain yang saya cantumkan di situ. Jadi terjadinya di Mesir, Pak. Ya, di masa pemerintahan Ubaidiyun atau Fatimiyun di tahun 362. Nah, ini sudah jauh dari masa sahabat atau tabi'in atau bahkan tabi'in, sudah jauh. Ya. Nah itu jelas ya Pak ya, insyaallah. Ya. Baik. Udah ya. Sekarang lewat ini mungkin. Ada pertanyaan lewat tulisan. Perayaan apakah yang ada dalam Islam? Karena kebanyakan perayaan bid'ah. Padahal kita perlu refresh. Terlalu refreshing. Refreshing. Ini refresh. Iya. Refreshing maksudnya. Iya. Alhamdulillah di syariat kita ada hari raya yang syar'i, ada dua Pak. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dalam satu tahun ada dua hari raya kita yang besar dan syar'i, dan kita boleh refreshing di situ Pak. Boleh, asalkan jangan kebablasan sampai maksiat. Refreshing, wah bebas sudah.
nggak sholat, nggak apa. Ya, ini ngawur juga. Ya. Tetap sesuai dengan syariat, tapi di situ kita boleh bersenang-senang. Kita ketika Idul Fitri, apakah kita bersedih-sedih? Senang kita berziarah kepada kerabat, kepada tetangga, kepada sanak famili. Idul Adha senang juga karena bisa makan apa? Nah, iya. Ya, dan jemaah haji senang karena setelah selesai Jamratul Aqabah, kemudian tawaf ifadah, tahallul juga kalau bisa di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah itu Idul Adha dan Idul Fitri, inilah dua hari raya yang syar'i dalam Islam. Selain itu tidak ada. Kecuali yang dimaksud adalah dalam satu pekan ada satu hari yang luar biasa, yaitu hari ini. Hari apa? Ini juga disebut oleh Nabi SAW hari raya, hanya saja bukan tahunan, Pak. Tapi apa? Mingguan atau pekanan. Nah, di situ kan kita, ya, terutama di negeri Islam ini libur kan, Pak ya? Hari Jumat kan libur kan? Libur, kita rada senang sedikit. Karena besok harus apa? Harus kerja lagi. Tapi kan ada senangnya. Hari raya, tapi pekanan. Ya, diizinkan juga oleh majikan untuk apa? Ngaji. Senang kita bisa memanfaatkan waktu untuk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Pertanyaan lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah ada salawat selain salawat Ibrahim yang biasa dibaca dalam salat? Iya. Nah, itu yang pertama. Ada. 8. Ada ya. Ada berapa? 8. Ada 8 atau 9 ya. Bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi. Memang yang afdalnya adalah hadis Ibnu Mas'ud, salawat Ibrahimi yang namanya, yang kita semua hafal. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salawat yang paling afdal yang kita ucapkan. Tapi kan kalau kita mengucapkan itu dalam setiap kali mendengarkan Nabi Muhammad kan kepanjangan. Maka cukup sallallahu alaihi wasallam itu dibaca ketika tasyahud. Ketika tasyahud dalam sholat. Ya. Kalau dalam taklim atau dalam pengajaran lalu disebut nama Nabi, cukup bilang sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Ya, baik, berikutnya. Adakah aturan jumlah baca salawat? Jumlah baca salawat. Aturan di dalam hadis memang disebutkan ya, barang siapa yang membaca salawat di pagi dan sore hari 10 kali, maka ini cukup baik. 10 kali salawat. Ya, seandainya pun tidak bisa, ya maka kurang dari itu atau cukup 1 kali. Ini diantara zikir sobah wal masa, yang bisa dilihat juga dalam buku Hisnul Muslim atau kumpulan zikir-zikir sehari-hari seorang muslim. Iya. Baik. Silakan. Ustaz, masalah bid'ah, ada yang berdalil dengan makna hadis barang siapa yang mengajak pada satu sunnah kemudian diikuti maka kebaikannya sama. Bagaimana penjelasannya? Baik, Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ya min ghairi an yanqusa min ujuriha syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amilaha min ghairi an yanqusa min awzariha syai'." Yang artinya barang siapa yang mencontoh di dalam satu Islam, lihat sanna di sini bukan berarti lalu sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Yang kalau di situ berarti bisa disimpulkan ada bid'ah hasanah lalu ada bid'ah sayyi'ah, bukan. Kita lihat sebab wurud, kita lihat sebab munculnya hadis ini apa? Ada yang tahu? Bukan. Nah, saudara, ketika ada satu sahabat atau beberapa sahabat datang pada Nabi SAW miskin, minta sesuatu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW apa? Ya, perintahkan para sahabat, "Man tasaddaqa ala hadza?" Siapa yang mau memulai sedekah untuk si fulan? Mulailah ada satu orang, Nabi menghamparkan kain lebar. Ada yang melemparkan dinarnya, ada yang melemparkan
cincinnya, emasnya dari para sahabat wanita. Nah dari situ baru Nabi bersabda apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang sanna, memulai di sini maksudnya mencontoh contoh yang baik dalam Islam, lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia dapat apa? Pahala dan pahala orang-orang yang mengajarkan setelahnya. Sebaliknya, barang siapa yang apa? Sanna sunnatan sayyi'atan, mencontoh perbuatan yang buruk, maksiat, lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia pun mendapatkan dosa yang banyak juga. Nah ini ya, jadi harus kita pahami dulu sababul wurud, ya sebab keluarnya hadis ini seperti apa, sehingga nggak bisa disamakan dengan apa? Atau dilogikakan bahwasanya kalau begitu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah iya, tulalah atau sayyi'ah. Baik. Ini mungkin satu pertanyaan lagi aja. Waktunya sebentar lagi azan ya. Ini cukup, ini yang terakhir atau ada lagi satu pertanyaan? Satu lagi. Jadi berarti dua. Ini satu, yang satu lagi dengan pertanyaan langsung ya. Apa yang dimaksud dengan maqasid asy-syar'iyyah? Al-maqasid asy-syar'iyyah ya dalam bahasa kitanya artinya maksud syar'i. Perlu diketahui bahwasanya al-maqasid asy-syar'iyyah itu hasan. Ya, dalam syariat Islam, ya, dalam syariat Islam kita harus yakin bahwasanya tidaklah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan sesuatu melainkan di situ ada apa? Ada kebaikan. Dan tidaklah Allah dan Rasul-Nya melarang sesuatu melainkan di situ ada apa? Ada keburukan. Itu yang dimaksud dengan al-maqasid syar'iyyah. Jadi maksud syar'i selalu ingin baik kepada kita pemeluk pemeluk agama Islam. Itu yang dimaksud dengan al-maqasid syar'iyyah. Dan itu satu pelajaran tersendiri ya, satu bidang disiplin ilmu tersendiri ya, cabang dari ilmu fikih. Iya. Baik. Ya, satu lagi. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dimaksud dengan tasyabuh, Iya. apakah juga untuk urusan dunia, Ustaz? Syukran. Baik. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ahli Jahim ya, beliau menjelaskan tentang dawabit at-tashabbuh bil kufar, yaitu kriteria ataupun batasan-batasan sesuatu disebut tashabbuh terhadap orang-orang kafir. Maka yang paling utama, sesuatu disebut tasyabuh yang dilarang ketika seseorang bertasyabuh dengan kebiasaan orang kafir yang itu kebiasaan dan kekhususan mereka. Ya. Baik itu dalam urusan dunia ataupun akhirat. Misalkan dalam tata cara beribadah mereka jelas tidak boleh gitu tasyabuh. Ataupun tata cara duniawiyah mereka tapi khusus dilakukan oleh